Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda pagi ini. Tentunya dalam dialog Hai Bali Ken, kita akan membicarakan ya topik-topik terkini tentunya bersama dengan narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk melihat begitu ya, dan bagaimana kira-kira salah satu event yang sangat dinanti-nantikan di setiap tahunnya, yaitu Singaraja Literally Festival 2025. Dan tahun ini cukup unik karena akan menghidupkan pengetahuan di masa lalu, dan program-program apa saja yang nantinya ada dalam Singaraja Literally Festival tahun ini. Kami akan mengajak Anda berbincang bersama dengan pendiri SLF ya, ada Bapak Made Adnyana Ole. Om Swastiastu Bapak, selamat pagi Pak Ole. Swastiastu, selamat pagi. Iya, terima kasih sebelumnya Pak Ole sudah hadir di tengah kesibukannya, dan juga ada manajer program ya, ada Ibu Dian Suryantini. Selamat pagi, Selamat Bu Dian. pagi, Mbak Rizka. Iya, terima kasih sudah hadir sebelumnya. Dan pendengar, nanti juga Anda bisa ikut beratensi di via 24644 di via telepon, dan juga di 081 1399 9790 di via WhatsApp RRI. Tentunya nanti kami akan bacakan satu persatu dan kita akan tanggapi. Nanti narasumber akan memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan dan juga atensi Anda. Baik, saya mau ke Pak Ole terlebih dahulu. Pak Ole, ini Singaraja Literally Festival salah satu event yang sangat dinanti-nantikan di setiap tahunnya, karena selalu ada gebrakan baru gitu ya di setiap penyelenggaraan SLF. Tahun ini Pak Ole, apa yang ingin Pak Ole stretching begitu kepada mereka yang memang menantikan SLF di setiap tahunnya? Silakan Pak Ole. Ini kan penyelenggaraan yang ketiga, ini SLF yang ketiga. Yang pertama itu kita secara umum membicarakan tentang teks-teks lama gitu, dan memuliakan juga beberapa tokoh-tokoh yang berjasa di bidang pelestarian, pengembangan, dan termasuk pemanfaatan dalam tanda kutip teks-teks kuno yang tersimpan di Gedung Kirtio salah satunya, juga tersimpan juga di rumah-rumah, di dadio-dadio gitu kan, tersimpan seperti itu. Nah, sekarang yang kedua kemarin itu tahun 2024 kita mengambil tema Dharma Pemaculan, itu bagaimana dunia pertanian itu yang sebenarnya juga merawat pertiwi atau merawat tanah, itu konsepnya tahun lalu. Nah, sekarang ini temanya itu Buddha Kecapi. Buddha Kecapi itu adalah salah satu lontar di Gedung Kirtio ada, dan banyak juga yang menyimpan, yang mengkaji juga sebenarnya banyak gitu. Tapi agak aneh juga tidak banyak yang tahu gitu kan. Baru ketika kita bilang bahwa temanya ini adalah Buddha Kecapi, banyak orang apa itu Buddha Kecapi gitu kan. Seperti itu. Padahal ketika kita telusuri, ketika kita melontarkan tema pada SLF ini, banyak teman-teman yang nelpon menyodorkan nama gitu. Ini pernah mengkaji itu, ini pernah mengkaji Buddha Kecapi. Itu dari beberapa kampus di Bali, dan termasuk kampus di luar gitu, di luar Bali. Nah, Buddha Kecapi itu adalah salah satu lontar penyembuhan gitu. Penyembuhan bukan itu lebih banyak juga berisi soal filosofi penyembuhan gitu. Itu tentang seorang tokoh yang bernama Buddha Kecapi yang mendapatkan wahyu untuk bagaimana melihat tanda-tanda gitu, melihat tanda-tanda yang harus disembuhkan gitu, semacam itulah gitu. Itu kan teks lama sebenarnya. Teks lama yang sekarang itu selalu sebenarnya Singaraja Literary Festival itu selalu sebenarnya menghidupkan dalam pengertian itu, biar dia tidak tersimpan ilmu itu, isinya itu. Kita kan kalau orang bilang menyimpan lontar itu pengertiannya itu lontar sebagai artefak, sebagai benda gitu kan. Sementara sementara ilmunya harusnya dikeluarkan gitu kan, ilmunya itu dikeluarkan, artinya pengetahuan lama yang ada di dalam teks-teks di dalam lontar itu dikeluarkan untuk kita kelola kembali untuk menjadi bahan pemikiran, bahan kajian, dan juga siapa tahu bisa menemukan ilmu-ilmu baru dalam pengobatan gitu kan. Itu bisa
bisa dipakai sebagai acuan kalau kita ingin menciptakan atau mengembangkan sistem pengobatan dengan kombinasi pengetahuan-pengetahuan lama dengan pengetahuan-pengetahuan medis baru gitu. Nah, intinya itu seperti itu sebenarnya. Nah, ini sebenarnya yang agak aneh, banyak yang bertanya, ini festival sastra sebenarnya, festival pengetahuan. Kenapa bicara soal penyembuhan? Kenapa bicara soal pengobatan, soal alam semesta gitu. Nah, disitulah sebenarnya sastra itu bekerja gitu. Makanya ini SLF itu termasuk festival yang bisa disebut berbeda lah dari festival sastra yang lain di Indonesia gitu. Di dalamnya tentu juga kita ngomongin puisi, ngomongin cerpen, ngomongin pupuh, geguritan gitu di dalamnya. Tapi kita membicarakan dengan cara kita menebarkan, menularkan, memberikan semacam stimulus kepada orang-orang untuk bergairah kembali, menggali, mengembangkan dan menjadikan ilmu itu sebagai apa gitu di zaman sekarang, di zaman kini gitu. Itu sih sebenarnya, Rizka. Ya, baik. Ini menarik ya Pak Ole ya. Sebelum saya ke Bu Dian begitu, tadi Pak Ole mengatakan bahwa ini adalah festival yang unik dibandingkan dengan festival-festival sastra lainnya begitu ya Pak Ole ya. Nah, Pak Ole, pemilihan Budeg Kecapi itu tadi sudah disampaikan bahwa ingin dikeluarkan isinya agar masyarakat mungkin lebih tahu begitu. Dan apa relevansinya dengan keadaan sosial kita di saat ini? Akhirnya Singaraja Literary Festival memilih Budeg Kecapi lah yang akan dibahas begitu dalam SLF tahun 2025 ini. Ya tentu saja kita sih nggak bilang bahwa dunia ini sedang sakit ya. Tapi memang banyak hal yang harus kita sembuhkan. Dalam pengertian bukan penyembuhan orang demam, kalau disembuhkan bukan seperti itu. Artinya kalau misalnya data-data yang kita lihat misalnya kesehatan jiwa gitu misalnya kan cukup mengkhawatirkan gitu kan, kasus bunuh diri gitu misalnya itu bagian dari yang kita tidak ketahui akumulasinya dari dulu tuh apa gitu kan. Kita sebenarnya nggak tahu bahwa apakah teman kita sakit atau enggak itu kan sekarang itu artinya penyembuhan itu sebagai spirit, bahwa kita menyembuhkan diri kita sendiri sebagai alam kecil di dalam tubuh kita, juga menyembuhkan alam semesta sebagai alam yang besar di luar diri kita gitu. Artinya kita akan lebih banyak bicara filosofi yang memberikan spirit gitu, memberikan spirit penciptaan, bukan hanya untuk ahli pengobatan, bukan hanya untuk dokter, bukan hanya untuk balian, bukan hanya untuk dukun gitu. Artinya semua orang sebenarnya punya potensi untuk menyembuhkan dirinya dengan pengetahuan gitu. Dengan pengetahuan gitu. Salah satunya itu ya lontar ini gitu kan. Sebenarnya kalau lontar tentang yang berisi tentang obat-obatan atau penyembuhan itu banyak gitu, banyak. Cuman di Budeg Kecapi itu kita pilih sebagai highlightnya itu karena di situ mengandung filosofi penyembuhan untuk semesta di dalam diri kita dan semesta juga di luar diri kita gitu. Itu sebenarnya intinya, dan itu bisa dijadikan misalnya kalau kita baca puisi gitu kan. Ini kan festival sastra gitu. Dan yang menyelenggarakan adalah Mahima yang komunitas dikenal sebagai komunitas sastra, bahwa kita ingin mengatakan bahwa sastra itu menyembuhkan gitu kan. Bukan hanya kapsul tablet, bukan hanya itu, ini sastra, pengetahuan itu menyembuhkan, juga menyembuhkan. Nah, itulah di festival ini kita cari bersama-sama gitu. Ada mungkin orang yang menemukan formulanya, metodenya, strateginya. Di situ akan ada diskusi, panel, dan juga pementasan yang bersumber dari pengetahuan lama itu gitu. Itu Rizka ya. Bisa saya katakan bahwa SLF ini bukan hanya sekedar festival sastra ya Pak Ole ya. Bukan hanya orang baca puisi gitu kan. Terus dari pagi sampai malam baca puisi itu enggak seperti itu gitu. Nah, artinya bagaimana menjadikan sastra sebagai spirit untuk penyembuhan gitu. Penyembuhan itu banyak, bukan hanya penyakit yang terlihat, tapi juga penyakit-penyakit yang selama ini kita tidak sadari
bahwa ada di dalam diri kita, nah, itu. ada di dalam di teman kita gitu. Seperti itulah sebenarnya. Iya. Membangun kesadaran sih sebenarnya gitu. Ya, artinya untuk Anda yang mungkin wah ini festival sastra jadi sedikit, misalnya saya tidak orang sastra nih, jadi saya tidak cocok datang ke Singaraja Literary Festival. Mungkin itu agak sedikit bergeser ya setelah mendengar penjelasan dari Pak Ole tadi, bahwa ada sesuatu yang akan kita dapatkan pada saat kita mengikuti program-program acara. Jangan dilanjutkan dulu Pak Ole. Saya mau ke Bu Dian dulu. Bu Dian, menarik tadi Pak Ole mengatakan bahwa tentu karena ini festival sastra ada baca puisinya, kemudian ada pupuh, kemudian ada acara-acara lainnya. Sebenarnya ada acara apa saja sih selama 3 hari ini yang akan diselenggarakan dari tanggal 25 ya? Sampai tanggal 27. Oke, silakan Bu Dian. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Mungkin saya menambahkan sedikit dari penjelasannya Pak Ole tadi ya. Mungkin bisa ditarik sedikit bahwa Budak Kecapi itu memang adalah salah satu naskah kuno yang menjadi pijakan kami di SLF 2025 di tahun ketiga pelaksanaannya. Dan naskah itu juga tersimpan di Gedung Kirti yang ada di Jalan Veteran saat ini di Buleleng gitu kan, kita punya itu gitu kan. Nah untuk di teks ini tersimpan gagasan tentang kehidupan yang seimbang sebenarnya itu Mbak Rizka, dan relasi harmonis antara manusia dan juga alam semesta begitu, dan serta nilai-nilai penyembuhan melalui seni dan juga kebijaksanaan lokalnya dan kearifan lokalnya gitu. Nah ini SLF tahun ini dengan tema Budak Kecapi ini kita mencoba untuk menggali naskah, kemudian menafsir ulang hingga mengalihwanakan isi dari teks tersebut, tentu yang relevan dengan kondisi kita saat ini begitu. Nah, kami merancang festival ini sebagai proses alihwahana dari teks lontar menjadi pertunjukan gitu. Kemudian ada karya sastra modern juga, kemudian ada film. Jadi tidak hanya sekedar menceritakan isi lontar, tapi juga membentuk bentuk-bentuk baru dari isi Budak Kecapi ini. Nah, seperti yang Mbak Rizka tadi singgung bahwa SLF atau Singaraja Literary Festival 2025 ini akan berlangsung di Puri Sasana Budaya sebagai venue utama dari tanggal 25 sampai dengan 27 Juli 2025. Itu pelaksanaannya dari pagi sampai malam seperti itu. Tapi tentu ada jeda-jedanya ya, nggak maraton juga. Lelah juga kita sebagai panitia gitu. Nah, ada 60 lebih program acara di Singaraja Literary Festival 2025 ini. Ada para penulis yang kita libatkan, ada peneliti juga, ada budayawan, ada sastrawan, seniman, akademisi, jurnalis dari seluruh Indonesia dan juga bahkan Asia Pasifik hingga Eropa. Itu yang akan terlibat di dalam proses kita di Singaraja Literary Festival. Nah, mulai dari panel-panel diskusi itu ada workshop, ada pameran seni rupa, itu ada di FBS ya, Fakultas Bahasa dan Seni. Kemudian ada penulisan kreatif juga di beberapa titik yang kita bagi nanti diskusi dan juga panelnya. Kemudian ada workshop melukis prasi. Itu kita bekerja sama dan berkolaborasi bersama dengan penyuluh bahasa Bali Kabupaten Buleleng seperti itu. Jadi ada juga kolaborasi lintas komunitas gitu. Seperti itu program kami. Terus yang bisa datang dan bisa mengikuti acara ini itu bagaimana mekanismenya, Bu Dian, yang mau ikut juga dalam Singaraja Literary Festival ini? Ini Singaraja Literary Festival 2025 ini terbuka untuk siapa saja, ya, usia berapa saja. Tentunya yang memang berminat dan tertarik ke dalam sastra dan juga lontar seperti itu. Karena ada program yang menarik juga, ada tur cagar budaya dan juga tur ke perpustakaan Gedung Kirti dan juga Museum Lontar Gedung Kirti nantinya seperti itu. Dan untuk beberapa diskusi kami berbayar. Nah, untuk informasinya teman-teman atau misalkan Bapak Ibu sekalian pendengar bisa mengecek atau mengikuti dalam akun Instagram kami di Singaraja Literary Official ya. Itu di situ sudah terupload atau tersiar seperti itu
apa saja program kami, kemudian berapa tiket, dan apa saja panel dan diskusi atau workshop yang berbayar. Gitu. Tentunya kalau misalkan teman-teman tidak ingin mengikuti workshopnya atau tidak ingin mengikuti diskusinya, bebas terbuka, bisa datang kapan saja, seperti itu. Bisa datang untuk siapa saja, Bapak Ibu, adik-adik, pelajar, mahasiswa, semuanya. Oke, Gitu, jadi bebas. venue utamanya ada di Gedung Kertia di Puri Sasana Budaya. Museum Buleleng dan juga Gedung Kirti. Oke, dan untuk kita mengetahui di mana lokasi dari panel-panel diskusi yang berbayar ataupun yang ada bagi beberapa itu, kita lihat di akun Instagramnya. Oke. Sudah tershare juga di situ siapa narsumnya, apa workshopnya, di mana lokasinya, tanggal berapa, jam berapa, semua ada di situ. Oke, baik. Jadi untuk Anda yang memang sudah penasaran sekali dengan apa saja yang nanti ada di Singaraja Literary Festival, jangan lupa untuk hadir tanggal 25 hingga 27 ya, Bu Dian ya. Siap. Dan saya lupa juga menyampaikan ada hal-hal menarik juga di Singaraja Literary Festival saat ini. Kita kedatangan penulis-penulis Indonesia dan juga internasional gitu ya. Banyak sekali yang dari luar Bali itu ada Ratih Kumala, mungkin teman-teman yang sudah menonton serial Gadis Kretek dan membaca novel Gadis Kretek mesti datang ini untuk mengetahui seperti apa sih sosok di balik serial Gadis Kretek ini, penulisnya seperti apa, bisa ngobrol langsung. Juga ada Di Lestari, itu adalah penulis yang terkenal juga, penulis Supernova dan Aroma Karsa gitu. Ada Henry Manampiring, kalau misalkan teman-teman membaca Filosofi Teras bukunya sangat fenomenal, bisa hadir di Singaraja Literary Festival bertemu dengan tokoh idolanya, Henry Manampiring. Dan ada Oka Rusmini juga, ini penyair dari Bali yang mengupas tentang relasi gender, adat dan juga tubuh perempuan Bali. Itu fokus tulisannya atau fokusnya di dalam dunia sastra seperti itu. Ada juga Andri Syahresa, Esa Tegar Putra, Putu Fajar Arcana, dan juga masih banyak lagi. Dan kemudian dari mancanegara juga ada Sanne Bremer. Nah, ini adalah peneliti dan juga sekaligus jurnalis dari Belanda gitu ya. Dari Eropa, kemudian ada dari India juga Inderjit Mani yang sekaligus sebagai peneliti yang fokusnya itu ada di artificial intelligence gitu, AI gitu. Dan ada Sudip Sen dari India juga yang merupakan penyair yang banyak meraih penghargaan di dunia. Salah satunya itu adalah The Wise Old Literary Award 2025 untuk puisi Anthropons-nya seperti itu. Jadi banyak sekali penulis-penulis terkenal gitu. Ada dari Bali juga banyak sekali. Silahkan datang. Yang ahli gitu. lontar yang yang bisa paling ini disebutkan adalah Sugilanus. Itu ada public lecture-nya gitu. Jangan sampai ketinggalan, itu ada di tanggal 25 jam 5 sore. Di hari pertama di venue utama juga. Silahkan baik, datang. harus datang nih kayaknya nih, harus datang karena ada banyak nama-nama fenomenal juga yang datang di SLF tahun ini ya. Betul, tidak bisa kami sebutkan semuanya di sini karena banyak sekali, ada ratusan begitu. Sudah ada bocorannya juga tadi itu untuk yang sudah menyaksikan Gadis Kretek ini, itu kan satu karya yang ditonton banyak orang. Harus tahu kita tuh. Yang nonton film 5 cm. Iya, yang nonton 5 cm itu mungkin zamannya Mbak Rizka juga ya. Itu ada Doni Dirgantoro, nanti tempatnya di Dago Creative Hub. Teman-teman itu pasti dia sudah akan datang tahu, dan gitu. memberikan workshop penulisan naskah. Harus betul. datang ini kayaknya nih, datang. harus menyaksikan ini untuk Yang ngefans juga sama filmnya silahkan ngobrol. Ya. Mungkin lebih jauhnya adalah belajar sastra ya Pak Ole ya. Betul. Saya mau kembali ke Pak Ole, tadi udah dijelaskan banyak sekali program, ada lebih dari 60 program. Pak Ole ini luar biasa, dalam waktu 3 hari dikemas menjadi 30 program. Itu tentunya adalah bukan hal yang mudah begitu ya. Dan Pak Ole, kalau berkaca dari penyelenggaraan SLF tahun-tahun sebelumnya Pak Ole, apa yang kemudian ingin Pak Ole sampaikan kepada masyarakat begitu? Kalau di tahun pertama seperti ini yang masyarakat dapatkan, di tahun kedua seperti ini, dan di tahun ketiga ini apa yang mungkin menjadi hot bottomnya masyarakat harus datang? Sebenarnya sih keinginan kita yang secara sederhana, misalnya bisa saya sampaikan bahwa sastra itu tidak menakutkan gitu. Artinya karena dari pengalaman-pengalaman itu
komunitas saya di komunitas Mahima gitu kan, karena orang tahu itu komunitas sastra, Ya. nanti ke situ diajak ngomong puisi aja saya nggak ngerti gitu kan. Tidak seperti itu. Nah, itu bisa ditemukan ketika SLF pertama, banyak orang juga kaget. Oh, ini festival apa sebenarnya gitu kan. Bahkan sampai yang ikut jaga parkir gitu bisa misalnya, ini orang-orang seperti apa datang ke festival ini. Kan mereka kalau misalnya sebelumnya kalau orang menyebut festival itu ada pementasan musik, rame gitu. Tahulah artis-artisnya kayak apa gitu. Tapi yang pertama dan yang kedua itu masyarakat menemukan bahwa seperti ini cara kerja sastra itu sebenarnya gitu. Bukan hanya orang-orang yang seperti kita sebutkan tadi membaca puisi gitu. Tapi bagaimana puisi itu bisa kita tonton dan bisa kita resapi dan bisa membuat kita menjadi berubah gitu. Menjadi berubah perilaku kita gitu. Yang sebelumnya jadi galak-galak, marah-marah gitu setelah setelah mendengar orang ngomongin puisi atau baca puisi atau baca pupuh atau yang karya-karya sastra lain, itu dia jadi berubah pemikirannya, jadi berubah dari galak-galak itu sekarang lebih lembut gitu. Yeah. Nah, inti dari sastra itu dulu itu seperti itu. Di Bali itu kenapa teks di lontar itu muncul, itu yang disebut sastra itu yang seperti itu. Orang menemukan dirinya dan juga menemukan keyakinannya dan juga pasti menemukan yang itu Sayang Widi gitu kan. Menemukan itu sampai ke tahap seperti itu sebenarnya jalan sastra itu. Nah, di SLF yang pertama, yang kedua, banyak dari teman-teman kita yang sebelumnya tidak pernah ke festival sastra gitu, ke acara sastra, ketika dia ke situ jadi tertarik. Tahun depan ada lagi nih Le gitu kan. Ada itu tiap tahun ada. Aku akan datang gitu. Ternyata kayak gini gitu. Jadinya bisa masyarakat teman-teman di Singaraja gitu. Saya ingin tolong manfaatkan ini gitu, manfaatkan ini untuk mencoba melihat ke situ dulu. Terus apa yang terjadi di situ, karena ini kalaupun ada pementasan seni pertunjukan teater gitu, ada beberapa teater ya, ada teater yang dari Singaraja itu ada teater lemah tulis, dan ada juga komunitas Mahima juga kan pentas teater, dan juga ada juga seni pertunjukan dari luar, dari pertunjukan torso ya, itu dari luar, dan ada beberapa pertunjukan lain juga yang datang dari luar. Itu pertunjukan sih sebenarnya, tapi yang menjadi hiburan bagi kita adalah pengetahuannya, pesannya gitu. Selama ini kan kalau seni pertunjukan itu kan hiburan itu yang lucu-lucu, yang punakawannya gitu kan, itu yang lucu-lucu. Ini bagaimana menjadikan pesan itu adalah sebagai hiburan jiwa kita gitu. Seperti itu. Memang sih bahasanya memang agak gawat, tapi datang aja lah. Tapi tidak akan di situ tidak akan melihat sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang keramat atau tenget, enggak. Orang ngobrol biasa aja, cuman isi obrolannya itu adalah tentang pengetahuan gitu. Itu sih sebenarnya. Makanya kalau kita terbiasa ke situ, hal-hal seperti itu akan menjadi hiburan pada diri kita. Seni pertunjukan kita di Bali itu kan banyak pesan-pesannya hilang. Kalau misalnya wayang pas nutur gitu ditinggalkan gitu, pas dalam dan sanggut keluar baru orang ngeh gitu kan. Tapi bagaimana kita menjadikan bahwa tutur itu sebagai pembasuh jiwa kita, sebagai hiburan di dalam diri kita. Itu sebenarnya ini konsepnya. Tapi sebenarnya saya melihat dari apa yang dijelaskan Pak Oli, SLF ini justru malah menghapus yang dikatakan segmentasi untuk pencinta sastra aja, Pak Oli ya. Karena yang tidak tertarik sama sastra, kalau memang tertarik dengan pengobatannya ataupun lontarnya, bisa langsung datang begitu ya Pak Oli ya. Bisa langsung datang, dan di situ bisa bisa dicari, dan teman-teman atau orang-orang di Singaraja yang dekat di sini akan menemukan sesuatu yang dicari gitu. Kita tidak pernah tahu apa yang dicari orang ke suatu tempat ya. Tapi kalau ke SLF dia akan merasa menemukan, ini yang aku cari dari dulu ya gitu kan. Kalau misalnya festival musik kan kita tahu bahwa
ke situ udah pasti melihat musik gitu. Iya. Tapi kalau ke festival ini datang aja dulu, baru kita tahu bahwa apa yang akan Iya. kita temukan gitu. Ya, Pak Ole, Gitu. ini jadi menarik karena kita kan kita tidak bisa menutup mata karena literasi di Indonesia kan sangat rendah begitu ya Pak Ole ya. Dengan adanya SLF ini kalau berkaca daripada penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, minat dari masyarakat itu di range umur berapa Pak Ole yang tertarik dengan literasi? Beda-beda sih sebenarnya. Kalau saya seumur waktu remaja itu beda bacaannya dengan remaja sekarang gitu kan. Itu. Tapi ada satu yang perlu dicatat ya. Kita sering juga mengeluarkan statement-statement, terutama yang tidak suka baca gitu kan, mengeluarkan statement minat baca kita rendah gitu kan. Padahal dia sendiri nggak suka baca gitu. Iya. Dari pengalaman SLF pertama dan kedua, ternyata buku gitu, stand buku itu di luar dugaan kita gitu. Banyak anak-anak muda yang mencari, misalnya bukunya Henry Manampiring, Filosofi Teras itu bicara soal filsafat sebenarnya itu. Tapi penggemarnya banyak. Ada waktu kemarin-kemarin tuh datang orang dari Klungkung, datang sampai 3 hari di sini sampai nyari hotel dia. Aku harus di sini sampai terakhir gitu, biar ketemu sama biar menyelami ngobrol sama Henry Manampiring. Artinya remaja-remaja seperti itu tuh membaca dia sebenarnya. Tapi masalahnya sekarang itu bacaan seperti apa yang kita sediakan sama mereka gitu. Nah, inti SLF itu seperti itu. Kalau sekarang gitu kita Dek baca lontar, nggak bakal mau dia gitu kan. Iya, benar. Ya, itulah upaya-upaya kita menjadikan ilmu di lontar itu diberikan jalan, diberikan cara, diberikan metode formula agar sampai kepada generasi muda sekarang di sini gitu kan. Karena berbeda. Kalau zaman saya itu ya memang waktu muda itu buku-buku yang yang seperti itu yang kita baca. Tapi sekarang kan berbeda zamannya. Ada medsos, ada media sosial itu banyak. Dan bagaimana ilmu itu di dalam teks lama itu di lontar itu sampai kepada generasi kita gitu. Tapi kalau langsung dikasih lontar tidak akan mau gitu. Kita ngasih jalan hal-hal seperti itu. Dan SLF pertama dan kedua itu banyak anak-anak muda yang datang gitu. Itu Rizka. Iya, baik. Berarti memang kita dikemas juga nih ya untuk anak-anak muda, atau mungkin buat Anda yang ingin mengetahui sejauh mana sih minat saya pada sastra dan literasi, mungkin bisa mencoba untuk tracing dulu begitu ya, datang ke sana begitu. Kira-kira yang tertariknya di mana dan apa yang ditemukan kalau kata Pak Ole tadi ya. Saya mau kembali ke Bu Dian. Bu Dian, kalau melihat tadi Pak Ole katakan bahwa stand buku ternyata mendapatkan perhatian yang banyak begitu. Bahkan buku-buku yang dicari oleh anak-anak muda sekarang buku yang di luar dugaan kita, buku filsafat dan lain-lain. Nah, untuk di tahun ini apakah memang juga disediakan space yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya untuk buku atau untuk membeli buku, atau mungkin ada masyarakat yang ingin datang, saya ingin mengabadikan atau saya ingin membawa souvenir dari SLF gitu ya, terkait mungkin apa yang dia dapatkan dari sana. Itu ada apa nih di tahun ini? Silakan Bu Dian. Wah, sekarang kalau misalkan ditanya buku gitu ya, saya nggak bisa ngitung nih harus ada berapa judul gitu, tapi tentu pasti ada gitu. Nah, kita sediakan stand khusus untuk display buku, dan juga di sana teman-teman kalau misalkan datang untuk membeli buku bisa gitu. Mau mencari buku apa dari penulisnya Henry gitu misalkan, ada dari bukunya Di Lestari, ada bukunya Oka Rosmini, ada bukunya Juli Sastrawan, ada Menuai Badai judulnya, dan saat itu juga akan di launching gitu kan ya. Ada buku Ratih Kumala juga ada buku, wah banyak sekali. Pokoknya bisa membeli, dan itu bisa dijadikan oleh-oleh sendiri ya bagi teman-teman yang datang ke Singaraja Literary Festival. Nah, kami di Singaraja Literary Festival juga menyediakan merchandise gitu. Nah, jika teman-teman ingin punya kaos, seperti yang dipakai Pak Ole ini, bisa juga ada di Singaraja Literary Festival, ada stand khususnya di situ, dan ada nanti yang mengarahkan ingin mencari apa gitu. Jadi tidak usah bingung kalau teman-teman itu datang ke SLF, semua tersedia gitu ya. Oke, saya tambahkan sedikit untuk stand buku. Sekarang jadi lebih besar gitu kan. Pertama itu mungkin beberapa penerbit saja. Sekarang itu kita bekerja sama dengan
penerbit Gramedia. Nanti ada stand Gramedia juga di situ. Oke. Ada stand Bentang, ada stand Partikular itu penerbit lokal di Bali itu atau Anak Mahima yang bikin di Denpasar. Juga tentu saja buku terbitan Mahima gitu. Ya. Ada kami juga kalau ada yang punya buku yang mengelola penjualan buku atau penerbitan buku, kami juga menerima orang yang nitip buku gitu. Ada teman-teman yang sudah menghubungi, bisa nggak nitip buku saya di situ? Bisa dititip di situ. Nanti kami yang menjualkannya gitu di stand itu gitu. Artinya kita juga bekerja sama dengan penerbit gitu. Nah, yang mendatangkan penulis itu juga dukungan dari penerbit itu gitu. Dari penerbit misalnya satu penulis saya nggak hafal ya, satu penulis diterbitkan oleh Gramedia, itu Gramedia mendanai juga kedatangan mereka ke sini dan dia juga bikin stand buku di sini gitu. Baik, luar biasa sekali, tidak terasa juga ini waktu kita hampir mendekati pukul 10, tapi kita akan buka dulu Pak Oleh karena kita berbincang tadi. Silakan untuk Anda yang akan bergabung di 24644 dan juga di 0811399790. Kami undang atensi Anda hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah begitu ya. Di 24644 silakan untuk 3 orang penelpon untuk Anda yang mungkin tertarik dengan sastra, kemudian Singaraja Literary Festival tahun 2025, ingin bertanya-tanya lebih lanjut, silakan kami nantikan hingga nanti tepat pada pukul 10. Dan juga di via WhatsApp jangan lupa juga Anda juga bisa menyematkan komentar Anda di live streamingnya RRI Singaraja Official, di YouTube-nya RRI Singaraja Official. Kami nantikan ya untuk atensi Anda. Dan Pak Oleh, selagi kita menunggu pendengar yang akan bergabung, ini tadi kan Pak Oleh mengatakan bahwa di setiap penyelenggaraan SLF itu selalu ada esensi, selalu ada hal penting yang bisa kita bahas begitu. Apakah tidak ada dibukukan begitu Pak Oleh dari penyelenggaraan SLF itu, apa yang terjadi, apa panel-panel diskusi, apa kemudian hasilnya seperti apa dibukukan, dan untuk mereka yang ingin tahu di SLF pertama apa, kedua apa, itu apakah sudah tersedia Pak Oleh? Ya, data-datanya itu tentu sudah kita simpan, tapi membukukannya itu belum, kan masih perlu beberapa data aja. Nanti bisa ada data tambahan, bisa ada riset tambahan gitu. Tapi yang jelas festival itu sebenarnya sudah banyak melahirkan buku. Misalnya Dewi Lestari atau Di Lestari, ketika dia datang pada SLF kedua dia nginep di Lovina, di hotel di Lovina. Datang dari Singaraja dia sudah menerbitkan buku yang terinspirasi dari kota Singaraja gitu. Itu. Nah, Henry Manampiring juga setelah datang dari SLF, dia ketemu sebelumnya dia nggak menulis puisi gitu. Dia ketemu beberapa penyair di sini, penyair salah satunya itu Aan Mansur. Aan Mansur itu akan datang. Aan Mansur itu adalah kalau misalnya teman-teman tahu Rangga ya namanya, atau enggak itu di Ada Apa Dengan Cinta yang kedua, puisi-puisinya itu ditulis oleh, yang dibacakan oleh Rangga itu ditulis oleh Aan Mansur. Dan dia akan datang pada SLF tahun ini gitu. Aan itu salah satu penyair yang penggemarnya di kalangan anak muda tuh cukup banyak gitu. Nah, Henry Manampiring ketika di situ terinspirasi dia dan dia menulis buku buku puisi, artinya buku puisi dan diterbitkan. Artinya SLF ini memberikan pengaruh juga kepada penulis yang datang, penonton yang datang, peserta yang datang, dan juga termasuk panitia juga memberi pengaruh. Nanti ini yang menarik itu gini, Rizka. Kepanitiaan SLF ini intinya itu sebenarnya tidak banyak. Kami di komunitas sastra itu kan tidak kayak ormas gitu kan, anggotanya banyak gitu. Tapi pertama kita mengundang orang open call untuk jadi volunteer, sukarelawan untuk ikut menjadi bagian dari kepanitiaan di SLF. Bukan hanya orang Buleleng yang melamar, dan bukan juga orang Bali, datang dari mana saja. Dian ada dari Makassar yang datang, ada dari Banyuwangi, dari NTT ada yang datang, dari NTB juga ada yang datang. Itu khusus ikut jadi panitia karena dia pertama ingin ketemu penulis dan ingin merasakan mendapatkan pengalaman bagaimana menyelenggarakan festival gitu. Kami juga menyelenggarakan open call
menulis bagaimana pelatihan semacam residensi, menulis festival gitu. Oke. Dan kami buka seluruh Indonesia. Dan yang akan datang itu yang ngelamar itu dari Makassar, dari Ambon, dari Padang, dan mereka datang itu dengan biaya sendiri gitu. Iya. Biaya sendiri, dan dia juga mengusahakan juga pasti sponsor di daerahnya sendiri. Tapi yang jelas kita hanya menyediakan tempat pelatihan, mereka datang dan di sini juga mereka akan melatih. Seperti itu sebenarnya hal-hal yang selama ini tidak kita duga. Kita kan inginnya open call itu teman-teman di Singaraja ikut membantu kami di dalam kepanitiaan. Jadi LO, jadi moderator. Moderator itu termasuk kami buka kepada siapapun yang ingin belajar jadi moderator. Kami buka dan dia bisa memilih, saya ingin jadi moderatornya isi ini Ratih Kumala gitu misalnya. Itu ada itu dari mana itu yang doktor itu ya. Dari luar itu datang. Sebenarnya kami menginginkan itu di Singaraja juga dimanfaatkan itu. Pingin belajar jadi moderator, pingin belajar jadi MC, pingin belajar jadi LO, pingin belajar mengurus manajemen, administrasi festival, kami undang mereka datang untuk ikut belajar gitu. Dan itu banyak, ada 70-an ya. Banyak sekali. 70 volunteer yang datang dari seluruh Indonesia. Dari Denpasar itu cukup banyak, dari luar juga cukup banyak. Dan yang unik itu tadi ada yang lamar jadi moderator, itu dari luar gitu. Gitu. Baik. Seperti itu pengaruhnya gitu kan. Udah yang ketiga ini kita sudah merasakan beberapa hal-hal yang mengejutkan juga bagi kami. Oh ternyata ini bergerak ya, itu ternyata ini berhasil ya gitu, semacam itu gitu. Itu Kalau udah berbicara Singaraja, tidak lupa Singaraja Literary Festival, bahkan sampai itu menarik tadi Pak Oli katakan ada yang datang cuman pengen jadi moderator begitu ya. Bahkan ada yang datang cuma ngelamar, saya mau di seksi konsumsi aja gitu. Itu ada yang ngelamar volunteer dari luar ingin jadi konsumsi gitu, ngurus konsumsi. Karena sebenarnya dia ingin berada di festival itu keinginan dia sebenarnya gitu. Makanya dia ngelamar untuk jadi sukarelawan gitu. Iya, yang penting dia terlibat aja dalam begitu ya Pak Ole ya. Baik, saya mau kembali ke Bu Dian ini sebelum kita ke closing statement. Bu Dian, ini dari sekian banyaknya acara begitu, adakah mungkin ruang untuk bisa memperkenalkan sastra lebih jauh kepada generasi muda, terutama untuk anak-anak yang ada di sekolah dasar atau mungkin di PAUD begitu, agar mereka juga melek terhadap sastra ini ternyata mengasihkan ya. Silakan Bu Dian. Ya, untuk tahun ini bahkan di tahun sebelumnya kita juga membuka space ya di venue gitu untuk anak-anak gitu. Di sana mereka bisa mendapatkan cerita-cerita yang berdasarkan sastra tapi sesuai dengan usianya gitu. Jadi teman-teman yang misalkan hadir dengan membawa anak-anaknya itu tidak usah khawatir bahwa materinya itu tidak usah khawatir materinya itu ketinggian. Tapi di situ juga bisa disisipkan, kita punya space untuk memang khusus untuk anak-anak bisa bermain di sana, bisa membaca di sana seperti yang dikatakan Pak Ole, ada komik-komik, buku cerita untuk anak-anak juga seperti itu. Jadi kami tidak akan mengesampingkan anak-anak gitu ya, dalam artian hanya menyediakan space untuk orang dewasa yang mengerti sastra gitu. Jadi seperti yang di awal, siapapun bisa datang dan bebas untuk berkeliling di venue itu mencari space untuk usianya gitu. Bisa di situ kami sediakan untuk itu, dan kami sudah menyadari bahwa yang terlibat di dalam SLF itu tidak hanya orang tuanya gitu, tapi anak-anaknya juga gitu. Bahkan tahun lalu ada yang mengajak cucunya datang ke Singaraja Literary Festival seperti itu. Jadi kami berkaca dari situ bahwa kami harus menyediakan ruang khusus. Tidak mesti tidak bisa dicampur adukkan seperti itu, karena bagi mereka meskipun anak-anak gitu ya, kami juga melihat standar dari pengetahuan mereka, bagaimana materi itu, apakah tidak ketinggian untuk mereka, tidakkah ini cocok untuk mereka seperti itu. Meskipun hanya komik gitu, tapi kami menyediakan ruang bacaan atau ruang literasi untuk mereka itu yang
sesuai dengan tema sastra di Singaraja Literary Festival ini. Jadi Oke. tidak akan jauh-jauh seperti itu. Jadi sangat komprehensif ya Pak Ole ya. Ya. Tidak ada alasan untuk tidak datang berarti. Ya, Iya, itu tentu saja. dan Artinya festival kalau yang takut-takut itu datang aja dulu, Iya, baru tahu bahwa di dalam itu ada apa saja gitu. Kalau kita menjelaskan nanti bahasanya bisa agak gawat, justru takut orang akan datang gitu. Kalau kita bicara soal pengetahuan, bicara soal lontar, bicara soal teks lama, sastra, apalagi itu orang-orang mungkin mengurungkan langkahnya gitu kan ketika mendengar hal-hal seperti itu. Tapi datang aja dulu karena hiburan juga ada gitu Iya, kan itu, baik, tapi bukan baik. hiburan secara umum gitu kan. Ada juga itu pementasan juga ada, musik juga ada. Oke, Iya, baik di samping ya. anak-anak juga kami festival kami itu adalah festival inklusif gitu ya. Jadi teman-teman yang berkebutuhan khusus gitu, disabilitas bisa datang ke acara literari Singaraja Literary Festival ini. Bahkan mereka juga memiliki workshop. Oke, Di sana. Workshop wah. khusus kita libatkan Iya. di dalam sebuah workshop bersama seperti Iya, itu di hari oke. pertama gitu. Baik, menarik sekali ini, luar biasa Literary Festival, Singaraja Literary Festival. Jadi jangan lupa untuk hadir dan untuk mengenal lebih jauh seperti apa sih sebenarnya literasi sastra itu. Kalau kata Pak Ole, kalau masih takut ya datang aja dulu, kita lihat suasana baru kita tahu bagaimana. Dan tidak terasa juga waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita tutup Pak Ole, saya mau dengar closing statement dari Pak Ole dan juga Bu Dian terkait dengan Singaraja Literary Festival tahun 2025 dengan tema Buda Kecapi. Silakan Pak Ole, closing statement. Ya, saya harus mengulang lagi bahwa sesuatu yang tidak kita kenal seperti Buda Kecapi itu sebagai kata, sebagai ucapan, sebagai istilah, sebagai nama itu kan belum kita kenal gitu. Yeah. Tidak banyak yang mengenal. Makanya Singaraja Literary Festival adalah wahana untuk memperkenalkan itu. Jadinya kalau yang ingin kenal ya datang gitu kan itu. Oke, jangan lupa untuk datang kembali lagi. Bu Dian silakan bisa memberikan closing statement. Oke, jadi kami tidak hanya sekedar mengarsipkan masa lalu begitu ya, tapi juga menghidupkan ke dalam bentuk-bentuk yang relevan untuk dapat diterima oleh generasi hari ini seperti itu. Jangan lupa datang. Kalau saya jangan lupa datang tanggal 25 sampai dengan 27 ya. Banyak sekali program, ada sekitar 60 program yang sayang untuk Anda lewatkan pendengar ya. Dan jangan lupa juga Anda di sana adalah untuk belajar mendapatkan sesuatu yang baru melalui sastra. Saya Rizka Desiandra, terima kasih Pak Ole sudah hadir. Terima kasih Bu Terima Dian sudah kasih. hadir juga. Jangan kemana-mana karena kami juga masih akan menghadirkan rangkaian acara lain yang sayang untuk Anda lewatkan. Selamat siang.